Semua, mari sebelum kita memulai permenungan, kita dengarkan persatu perikop dari Injil Lukas. Tuhan bersamamu dan dan bersama bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam Puji bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Dan malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, setiap kali kita menyebut Bunda Maria, ya, bundaku, bundamu, dan bunda kita semua, kita teringat akan teladan dalam hidupnya. Bunda Maria adalah orang yang unggul dalam hidup doa. Maka sharing permenungan dari saya untuk teman-teman komunitas Love Praying Family, saya mengambil tema Bunda Maria teladan dalam doa. Dan tema ini saya kira sudah pernah dengar mungkin ya, karena tema Maria begitu gencar, begitu banyak disampaikan dalam setiap permenungan, khususnya kemarin bulan Mei kan, bulan Maria. Saya yakin teman-teman semua sudah mendengarkan banyak permenungan tentang Maria. Tapi ini nggak apa-apa, mungkin ini menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk menambah wawasan ya tentang Bunda Maria ini. Di iman Bunda Maria yang begitu kuat dan mendalam, tidak mungkin dimiliki tanpa hidup doa yang baik ya. Jadi seseorang katanya mempunyai iman yang kuat, tapi tanpa doa itu omong kosong. Nah, seperti Bunda Maria, begitu kuat dan mendalam imannya, tidak mungkin dimiliki tanpa hidup doa yang baik. Maria juga seorang yang tidak egois. Dia sangat tahu dan peduli terhadap kebutuhan orang lain, dan gereja melihat keunggulan Maria dalam aspek ini, kemudian menobatkan dia menjadi Ratu Rosario atau Ratu Doa. Dan umat Katolik begitu mudah memahami akan hal ini, sehingga mereka senang berdevosi, pertama berdoa Rosario untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan Yesus dan tentunya Bundanya Maria. Nah, dengan berdoa Rosario, umat sering mendapat pertolongan Tuhan, dan kita tahu sudah berapa ribu, bahkan jutaannya, mujizat yang terjadi lewat doa Rosario ini. Dan umat Katolik menempatkan Maria
sebagai tokoh yang khusus di antara orang kudus. Nah, dengan demikian, Maria mendapatkan penghormatan yang istimewa dalam gereja Katolik. Tapi ingat, ini bukan pemujaan ya. Jadi mendapatkan penghormatan yang istimewa, bukan pemujaan. Dan kita percaya bahwa Maria sebagai Bunda Allah sudah selayaknya memperoleh penghormatan, devosi, dan penghargaan yang sangat tinggi ini. Gak pernah ya seorang pendeta dari salah satu gereja Kristen di sebuah kota. Dia meminta supaya salah seorang umat Katolik berhenti berdoa rosario. Nah, malah dia meminta supaya rosario itu tidak dipakai lagi dan dibuang saja. Karena menurut dia, rosario itu termasuk salah satu wujud penyembahan berhala. Nah, benarkah demikian? Di pandangan tadi tentu saja tidak benar ya. Di gereja Katolik tidak pernah menyembah rosario, apalagi memberhalakan rosario. Jadi sebab rosario menjadi salah satu sarana untuk menghormati Bunda Maria sebagai ibu Yesus dan ibu orang-orang Kristen sebagai murid-murid Yesus. Jadi usulan Pak Pendeta tadi tidak perlu dihilangkan. Doa-doa dalam rosario sangat alkitabiah, ya sangat alkitabiah. Doa rosario itu terdiri dari apa saja? Kita lihat satu persatu, ya. Doa rosario diawali dengan doa aku percaya yang sudah kita daraskan tadi ya. Nah, doa aku percaya ini ditetapkan dalam Konsili Nisea tahun 325. Doa Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus sendiri. Nah, Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Doa Salam Maria, juga dari Lukas bab 1 ayat 28. Lalu kemuliaan, ada kemuliaan, doa kemuliaan, rumusan iman kepercayaan yang tersingkat dan terpadat tentang Trinitas. Nah, jadi bukankah doa-doa dalam Rosario bernafas Injili dan bermakna rohani yang mendalam. Ya. Itulah yang kita pahami dari Rosario ini. Lalu doa Salam Maria di dalam doa Rosario didaraskan berulang-ulang. Ya. Nah, bagian pertama dari doa itu sering mengingatkan kita bagaimana malaikat Gabriel memberikan salam kepada Santa Pra Maria yang terberkati. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar ya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Dalam Lukas bab 1 ayat 28, bagian kedua ketika Bunda Maria masuk ke rumah Elizabeth, saudarinya, dan memberikan salam kepada Elizabeth. Maka melonjaklah anak di dalam rahim Elizabeth, dan dengan penuh Roh Kudus sambil berkata, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nah, di dalam Lukas bab 1 ayat 42. Nah, sedangkan bagian ketiga, doa Rosario adalah doa yang dirumuskan oleh Bapak Suci Gereja dan sudah menjadi tradisi suci dan doa resmi Gereja Katolik yang bunyinya Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi kita lihat doa-doa Rosario bersumber pada sabda Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, yaitu Bapa kami, Malaikat Gabriel, Elizabeth, dan juga Bapak-Bapak di gereja. Di doa ini bukan karangan seorang yang suka berdoa panjang-panjang, atau pendoa yang suka berteriak keras-keras. Doa-doa ini disampaikan Putra Allah sendiri, Yesus, malaikat, dan mereka yang berperan dalam sejarah keselamatan. Di doa ini terpusat pada Yesus Kristus ya. Terpusat pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Putra Allah yang mengandung nilai keselamatan dan kemerdekaan umat manusia dari belenggu dosa. Ya, akibatnya tidak ditemukan alasan apapun untuk meninggalkan warisan kekayaan rohani
berupa doa rosario yang sangat kaya dengan makna rohaninya. Di kebenaran dalam doa Salam Maria menurut para kudus ya, misalnya Santo Hieronymus mengatakan sebegitu agung, luhur, mengagumkan sehingga tidak ada manusia ataupun malaikat dapat memahami kedalaman doa ini. Sementara Santo Thomas Aquinas memandang Bunda Maria sebagai yang paling bijaksana di antara para kudus dan yang paling kudus di antara para bijaksana. Jadi kekudusan dan kebijaksanaan ini saling berkaitan ya. Dalam kebijaksanaan itu tanpa ciri kesucian, cinta damai, sopan santun, rela menerima nasihat, cinta akan kebaikan, penuh belas kasih, dan juga menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Di buah-buah kebenaran ditaburkan dalam damai bagi mereka yang membawa damai. Sejak awal kebijaksanaan dalam diri Bunda Maria sudah nampak. Dia mendampingi Yesus sejak awal hidup hingga akhir hidupnya di permukaan bumi. Ketika maut mengancam, Maria bersama Yosef, Yosef melarikan Yesus bayi ke tanah Mesir karena dikejar Herodes ya. Bukan itu saja, kebaikan-kebaikan sejati yang tampak dalam hidup Maria. Ketika pesta kawin di Kana kekurangan anggur, Maria memberitahu kepada Yesus bahwa pada saat itu diperlukan anggur. Dan Maria mencari Yesus sampai dan menjembatani para murid dengan Yesus, dan Yesus tinggal dalam Kenisa, ya, terpisah dari orang tua. Ya. Ketika mereka mempersembahkan ya Yesus di bait Allah, Yesus terpisah dari orang tua sebagai ibu yang baik dan bertanggung jawab. Maria mencari Yesus sampai dapat. Manakala Yesus menderita sengsara, Maria tidak lari dari Yesus, justru dari kayu salib Yesus memberitahukan murid-muridnya bahwa Maria ialah ibu murid-murid. Maka ialah ibu kita sekalian. Nah, jadi jasa Bunda Maria dalam sejarah keselamatan tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dengan alasan apapun. Ya. Dan kita lanjut, Rosario menjadi salah satu cara untuk merenungkan kehadiran, peran, dan penyerahan diri Bunda Maria dalam proses penyelamatan manusia. Jadi iman, kepercayaan, kesederhanaan hidup, dan keterbukaan hati bagi penyelenggara ilahi tampak dalam seluruh diri Bunda Maria. Dia menjadi model bagi murid-murid Yesus dalam cara hidup, kerja, dan pelayanan untuk menyatukan, mendekatkan diri dengan Yesus hingga detik terakhirnya. Maria tidak pernah jauh dari Yesus Kristus pada waktu suka maupun dalam keadaan duka. Dan terus terang dalam pengalaman hidup saya juga ya, sebagai pastor dan bersama dengan umat, terus terang cukup banyak orang Kristen ya, yang tidak begitu menghormati Santa Pramaria. Mereka selalu memuliakan Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak pernah memuliakan Santa Pramaria, yang tentu saja mengandung, melahirkan, dan membesarkan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus Kristus sendiri telah menunjukkan betapa sangat menghormati ibunya. Ya, Yesus sendiri sebagai anak Bunda Maria sangat menghormati ibunya. Bahkan Allah sendiri telah memberikan kehormatan istimewa kepada Santa Maria dengan memilih dia menjadi ibu Tuhan Yesus Kristus di dunia. Yesus yang dikandung dalam rahim Maria menjadikan rahim Maria sebagai tabernakel pertama Yesus. Nah, jadi pernah dengar ya, Yesus kan mengandung dari rahim Maria. Nah, pada saat itulah Yesus rahim Maria menjadi tabernakel ya, tempat tubuh Kristus yang pertama ya, menampung tubuh Yesus ya. Yang dikandung oleh Roh Kudus tentunya.
Dan satu lagi, ketika Yesus naik ke surga, dan kita tahu Maria juga naik ke surga dengan tubuh dan jiwa dan raga. Nah, dengan demikian, Yesus juga memberi tempat istimewa kepada ibundanya ya. Dia sangat menghormati ibunda. Maria dengan mengangkat ibunya juga ke surga. Ya. Seperti beliau sendiri, Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga memberi kesempatan kepada Ibu Maria untuk menerima kemuliaan itu. Dan sebagai manusia biasa yang naik ke surga, seperti Bunda Maria, kita juga manusia biasa, ini juga memberikan suatu harapan kepada kita ya. Suatu saat kita juga akan menerima kemuliaan ya, seperti yang terjadi di Bunda Maria, jiwa dan raga masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, maka kalau Allah dan Tuhan Yesus Kristus sendiri begitu menghormati, yang memberikan tempat istimewa kepada Santa Praha Maria, nah kita semua juga harus menghormatinya. Ya, itu bukan suatu alasan untuk menolak lagi ya, tapi Tuhan Yesus sendiri dan Allah begitu menghormati Santa Praha Maria, dan apalagi lagi kita sebagai umatnya tentu juga harus menghormati Bunda Maria. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, ketika Tuhan menyampaikan rencana penyelamatannya kepada umat manusia, dan Maria diminta untuk mengambil bagian dalam rencana besar Tuhan itu. Maria menerimanya dengan tulus, walaupun ia belum mengerti, ya, ia belum bisa melihat dan membayangkan keadaan hidup macam apa yang akan dialaminya kelak. Nah, Maria menunjukkan sebuah spiritualitas seorang hamba, yaitu menerima apa yang dikehendaki oleh Tuannya. Nah, sebuah sikap penyerahan yang total karena percaya penuh kepada kehendak Allah. Nah, kepada malaikat Gabriel yang menyampaikan rencana Tuhan itu, Maria menjawab, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ya, inilah ungkapan Maria yang yang sangat terkenal ya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Terjadilah padaku menurut perkataanmu akan menjadi moto ya bagi seluruh perjalanan hidup Bunda Maria ya, menjadi suatu moto. Dengan moto itu ia akan menjalani seluruh keadaan hidupnya. Ia berangkat ke Bethlehem dan melahirkan putranya dalam keadaan miskin dan terbuang ya. Seperti yang saya katakan tadi di depan tadi ya. Nah, ia harus mengungsi ke Mesir ketika putranya mau dibunuh oleh penguasa Herodes pada waktu itu. Ia hidup dalam kesepian bersama putranya selama 30 tahun di desa Nazaret setelah mengungsi dari Mesir, dan ia ikhlas melepas putranya untuk menjadi pengembara dan pewarta kabar baik bagi kerajaan Allah. Jadi ia berbangga ketika putranya diterima oleh orang banyak dan menderita ketika putranya ditolak, nah, bahkan dianiaya. Ia mengikuti jalan salib putranya, ia berdiri tegar di bawah kaki salib dan juga pada akhirnya memangku jenazah putranya yang telah wafat. Dan pada akhirnya dia juga gembira dan bahagia menjadi saksi kebangkitan putranya. Nah, ia sungguh sang wanita beriman yang menjalankan dengan ikhlas dan tegar seluruh rencana Allah terhadap dirinya dan putranya. Nah, saudara-saudari, teman-teman semua, kita lihat perjalanan hidup Bunda Maria ya. Hidup yang penuh berkat, bukan berarti terbebas dari segala penderitaan. Ya, Bunda Maria menjadi terberkati
Ya. Justru karena penderitaan dihadapinya, bukan dengan keluhan, bukan dengan membawa kekecewaan dan keputusasaan, melainkan menjalaninya dengan penuh iman seperti yang diteladani oleh Bunda Maria. Dan kita, ya saya yakin kita semua ini orang-orang yang diberkati, orang-orang yang terberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang terberkati berarti siap untuk juga menderita, ya, bukan terhindar dari segala penderitaan, bahkan tantangan hidup semakin banyak. Karena seorang bapak, dia rajin berdoa, berdevosi, penuh iman, berdoa, rajin berdoa setiap hari. Tapi melihat keadaan anaknya, ya, anaknya melihat keadaan orang tuanya, hidup keluarganya yang pas-pasan, dan rasanya tidak ada kemajuan dalam hal ekonomi, bahkan semakin terpuruk. Ya, keadaan hidup mereka tidak kaya, sama saja ya, tidak ada perubahan. Nah, sang anak bertanya kepada bapak, "Pak, kok setiap hari berdoa, rajin berdoa, berdevosi, kok bapak tidak pernah ya jadi kaya? Nah, hidup kita cuma biasa-biasa saja dan ya pas-pasan untuk dan berkecukupan saja, tidak lebih." Oh, rasanya doa bapak tidak terkabulkan katanya. Di, si bapak bilang sama anaknya, "Nak, ketika bapak berdoa, bapak ini memang tidak mendapat apa-apa. Bahkan bapak kehilangan," katanya. Ya, bapak kehilangan apa? Bapak kehilangan kekhawatiran, bapak kehilangan kecemasan, kehilangan ketakutan, dan yang membuat bapak tidak putus asa. Ya. Hilang itu semua. Dan jangan berdoa dari cerita yang singkat ini kita melihat berdoa itu sebenarnya bukan artinya kita itu selalu meminta, ya, meminta, mendapat gitu ya. Oh, jadi seperti spiritualitas Maria, berdoa itu bukan artinya Tuhan kabulkan aku, Tuhan aku mendapat segala sesuatu ya. Oh, tapi harus siap untuk kehilangan, ya, terutama kehilangan hal-hal yang mencemaskan. Nah, rupanya hidup kekhawatiran dan ketakutan tidak akan melenyapkan kesedihan esok, tetapi akan menghilangkan kegembiraan hati ini. Itu yang harus kita hilangkan. Nah, kalian berdoa, kita juga meminta ya, suatu hal yang bukannya terkabulnya ya, hal-hal yang sifatnya duniawi saja, ya, tapi mohonlah kepada Tuhan yang memberi kepada kita kemampuan untuk mengampuni orang, misalnya ya, kemampuan untuk lebih berbelas kasih, kemampuan untuk lebih percaya diri, tidak putus asa menghadapi segala tantangan, segala kesulitan. Nah, jadikanlah itu suatu kesempatan, kegagalan. Nah, jadikanlah itu suatu kesempatan untuk batu loncatan untuk lebih maju. Kegagalan bukan artinya suatu hal yang negatif juga ya. Kadang juga sebagai suatu batu loncatan, kesempatan ya, change bagi kita untuk uh, menjadi suatu hal yang lebih maju. Ya. Hidup dalam kegagalan bukan harga mati. Artinya selama kita masih mempunyai kesempatan untuk hidup, kita masih mempunyai kesempatan ya untuk memperbaiki. Seperti ungkapan doa tadi, saya yakin Bunda Maria juga demikian. Nah, dalam hidup doanya, ya, spiritualitas doanya bukan hanya meminta, mengabulkan segala yang baik-baik saja, tapi dia pasti ya menyerahkan itu semua, ya. Ketakutan, kekhawatiran yang sering menyakitkan, menyusahkan, menghilangkan sukacita yang seharusnya ada. Dan tidak jarang kita semua sering juga terjebak ya dalam kekhawatiran,
kecemasan, dan juga ketakutan. Saya kira adalah kesempatan baik bagi kita semua untuk merenungkan apakah yang sering terjadi yang menjadi sumber ketakutan pada saya. Seringkali saya takut ini, takut itu, dan sebagainya. Padahal belum tentu itu semua terjadi. Nah, kita belajar dari Bunda Maria yang menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutannya kepada Tuhan, agar ia tetap meneguhkan kita sekalipun harus menghadapi berbagai kesulitan dan juga tantangan hidup. Kita cerita lucu, jadi pada suatu malam, seorang Romo ini menerima telepon nih dari seorang ibu. Ada Romo menjawab, ada apa Bu? Malam-malam telepon, tanya Romo ya. Begini Romo, saya ini selalu khawatir dan takut, jawab isi ibu tadi. Khawatir dan takut apa ibu? Saya ini seorang janda Romo katanya. Anak saya dua laki-laki. Apa yang ibu khawatirkan? Kata Romo tadi. Tanya Romo. Saya khawatir kalau nanti anak saya sudah menikah dan menantu saya tidak sayang pada saya, sedang saya sakit-sakitan, saya akan ikut siapa nanti? Ya, apakah si Romo itu tanya, apakah ibu sekarang sakit? Ya, tanya Romo. Oh tidak Romo, saya sehat. Jadi ibu itu menjawab, apakah anak ibu itu sudah punya pacar? Tanya Romo. Ya, ibu menjawab, belum Romo. Lalu Romo jadi penasaran dan bertanya lagi, sudah berapa tahunkah mereka sekarang dan di manakah mereka bekerja? Oh gini Romo, mereka masih kecil Romo, mereka itu sedang tidur di sebelah saya katanya. Astaga ya, kata Romo. Rupanya masih anak-anak bayi kan. Jadi inilah ungkapan yang terjadi ya dari seorang ibu yang khawatir. Sebagai umat beriman, nah kita percaya bahwa kita semua itu bisa maju ya dan juga menjadi orang yang terberkati dalam hidup rohani dan bisa aktif berkarya di lingkungan gereja adalah suatu rahmat dan panggilan dari Tuhan ya. Dan oleh sebab itu pada saat yang suci ini ya pemenungan yang ya mungkin singkat inilah ya yang bisa saya berikan. Nah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan ya atas segala anugerah yang telah kita terima di hari-hari yang telah kita lewati ini. Sekaligus kita berdoa semakin Tuhan ya yang menjadikan kita sebagai pribadi seperti Bunda Maria yang senantiasa hidup dalam doa, doa yang tidak mengharapkan uh, sesuatu yang terjadi, uh, sesuatu yang sifatnya duniawi, yang menghalang ya uh, persekutuan saya dengan Tuhan. Kadang orang meminta kesembuhan, tapi tidak disembuhkan, menjadi kecewa dan marah ya kepada Tuhan. Jadi kadang orang meminta kesembuhan walaupun tidak disembuhkan, tapi kalau hidup rohaninya semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersatu dengan Tuhan Yesus, saya kira itu lebih baik ya. Ya. Bahkan dia bisa bersahabat dengan penyakitnya. Dan walaupun tidak sembuh, dia bisa menerima itu, bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Inilah suatu spiritualitas yang mungkin uh, tidak mudah kita terima, tetapi itulah yang juga diteladani oleh Bunda Maria. Dia tidak menghendaki ya penderitaan sebenarnya, tapi dia bagaimana ya menyerahkan itu semua ya pada kehendak Tuhan. Saya tidak sembuh, saya tidak bisa dikabulkan, tidak apa. Tapi Tuhan tolonglah semakin dekat denganmu, semakin uh, mesra ya hubungan kita dengan Tuhan dan Tuhan Yesus. Saya kira ini suatu spiritualitas doa yang sungguh luar biasa ya yang telah diteladani oleh Bunda Maria. Dan semua Tuhan memanggil semakin banyak orang untuk bergabung aktif menjadi devosan kepada Bunda Maria ya. Devosi kepada Bunda Maria dan juga putranya Tuhan Yesus.
hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, dengan demikian bersama Bunda Gereja kita, Bunda Maria dan Yesus, kita sehat semakin hari bisa semakin memancarkan kemuliaan dan juga kebesaran Tuhan dalam hidup rohani kita. Baik saudara-saudari, teman-teman semua, inilah sekelumit pengalaman permenungan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, walaupun ya tampaknya singkat saja ya. Dan mungkin sudah ya banyak mendengar juga tentang Maria ini. Semoga bisa bermanfaat bagi spiritualitas kehidupan kita dalam hal berdoa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.